Oke, kita mulai pelan-pelan bahas soal ya. Sambil interaksi ya. Nomor 1. Udah barisan ini 39, 50, 100.147 titik. Ada yang punya ide? 43 sama 200. Gimana caranya? Selang-seling gitu. Selang-seling, polanya gimana? Yang 39 ditambahin 4. Yang 50 dikali 2. Yang 50 dikali 2. Ini angkanya hilang. Nah, ya ada angka yang nggak bulat ya. 39, 47, 51. Terus ini selisihnya, ini 47 ya? Iya. Oke. Ya, selisihnya 8 ya. Ya nggak? Tapi ada satu suku tengah nih. Terus ada bilangan bulat, ya kan? Gitu ya. Iya. Nah, jadi yang 8 kita bagi 2 ya. Karena tengah-tengahnya ada 2 kalau 3 suku kan. Ya, tengah-tengahnya ada 2. 8 dibagi 2, 4 ya. Jadi 39 ke sini tambah 4 ya. Kita cek tambah 4. Oh, benar ya. Berarti yang ini adalah 43 ya. 43. Oke, yang ini 43. Yang bilangan bulat polanya gimana? Dikali 2. Dikali 2. 50 kali 2 ya. Dikali 2 lagi. 100 kali 2, 200 ya. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ada yang tanya? Belum, lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 24, 16. Lalu 14, 70, 64, 68. Lalu 401. Oke, ada yang kebayang polanya seperti apa? Angkanya ada yang naik, ada yang turun ya. Naik lagi, tapi terus ada 401, naiknya lumayan banyak. Ya. Kalau naik lumayan banyak, kemungkinan besar ya, kalau naik lumayan banyak kemungkinan besar perkalian ya. Iya. Karena kalau penjumlahan nggak bakal perubahannya signifikan. Gimana nih? Tapi perkalian bisa di sini atau di sini perkaliannya ya. Karena kita belum tahu angka yang ini. Gimana kira-kira? Ada yang punya ide? Coba-coba. Malas setel dangdut nih malah. Huh? Yo. Lagi setel dangdut apa ya? Yuk, kira-kira gimana dia yang punya ide? 2 ke 4. Ada 4 ke 16. Bisa tambah, bisa kali kalau naik ya. Bisa tambah, bisa kali. Ini, Pak. Apa? Yang 2 ke 4. Ini kan minus 5. Ini 14 ke 70 deh yang kelihatan. Kalau 2 ke 4 itu kan iya ya. Iya kan bisa. Ini kan nanti ada apa sih? 2 ke 4-nya ditambah 2 kan. Iya. Tambah 2, terus 4 ke 16 kan kali 4. 16 ke bla bla blanya nggak tahu. Terus 14 ke 70 kan kali 5. Terus 70 ke 64 min 4 kan. Iya. Berarti 16 ke somethingnya tuh minus 5. Terus sebentar. Ini mouse saya nggak lagi ngaco nih. Jadi 2 ke 4-nya apa? 2 ke 4-nya diapain? Ditambah 2. Loh, kok ini nggak ini sih? Tambah 2. Nah, sebentar mouse-nya nggak. Ditambah 2. Terus?
4 ke 16-nya dikali 4. Kali 4. Lalu Itu yang 14 ke 70 kan dikali 5, Pak. yang ini kali 5. Oke. Iya. Terus 70 ke 64 kan minusin 6 ya. Minus 6 ya. 64 ke 68 kan plus 4 kan. Plus 4. Berarti dari 16 ke somethingnya itu minus 5. Min 5. Min 5. Min 5 berarti 11 ya. Iya, jadi nanti dari something ke 14-nya 11 ke 14 itu plus plus 3. 3. Iya. Jadi plus kali kurang ya. Plus kali kurang plus kali kurang ya. Angkanya berubah-ubah ya. Ini plus Sorry, 3 Pak. ya. Iya, 3. Oke, plus 2, plus 3, plus 4. Kali 4, kali 5, kali Kali 6 ya. 360 ditambah 4, 8. Jadi berapa? Karena 2 pilihan itu ya. 408. Lalu dikurang 7 ya. Min 5, min 6, min 7. Yep, 11 dan 408. Yep. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Oke, lanjut ya. 0,025 dikali 5 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1/8 dikali 50%. Oke, ngerjainnya gimana? Jadi bisa semua. Gimana kira-kira enaknya? 5 kuadrat berapa? 25. 25 kalau kali 25? 625. 625. Ada 2 angka di belakang koma ya? Kasih koma. Ya nggak? Iya, Pak. 4 dikali 1/8? 1/2. Iya, coret 1/2 ya. 50% itu? 1/2 juga. Setengah juga ya. Berarti yang ini setengah dikali setengah kan? Iya. Setengah kali setengah atau 0,5 dikali 0,5 ya. Berapa? 0,25. 0,25 atau saya tulis di bawah aja deh. Ya. Jadi hasilnya? 0,50. Oke. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak ada, Pak. Si gampang. Kita lanjut ya. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang, jadi dia belinya 10 pasang dikali 10 pasang seharga 400.000 ya. Ya, modalnya 400.000. Terus sebanyak 7 pasang dijual dengan harga dijualnya ya 50.000 per pasang dikali 50.000 per pasang. 350.000 ya. Lalu 2 pasangnya dijual 40.000. Jadi 80 ya. Dan sisanya disumbangkan berarti nggak dijual ya gratis. Ini total penjualannya berapa? 430. Ya, 430. Persentase keuntungannya, ya persen untung berarti kan jual dikurangi beli dibagi beli ya. Ya. Dikali 100%. Berapa jual kurang beliannya atau untungnya? 30. Ya, 30 dibagi 400 ya. Dikali 100%. Jadi nolnya bisa coret ya. 100. 30 dibagi 4. Berapa? 7,5. Ya, atau 15 bagi 2 ya. 15 bagi 2, 7,5%. Ya, jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Lanjut? Lanjut. Oke.
Ini yang lain nggak ada suara. Rizky, Nova, Molly, Anggi. Anggi barusan suaranya pelan ya. Oke, jika ABC sampai K merupakan bilangan yang memiliki selisih tetap. Selisih yang tetap berarti beda yang tetap berarti barisan aritmetika ya. Iya, Pak. Jika F-nya sama dengan 25, F-nya 25, maka A tambah K berarti total semuanya berapa? Ya, kalau ABC sampai K itu berarti ada berapa bilangan ya? 11, Pak. Ya, 11 ya. Bilangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11 ya. F itu bilangan yang keberapa? Kelima. Kelima. Ke-6. Iya, kelima biasanya E kan? Ke-6 ya? 6. Ya, ini 25. Berarti kan tengah-tengah nggak? Tinggal dikali. Iya, dikali berapa? Berarti kan total semuanya nih. Dikali berapa? Berarti 50 kali 5 tambah 25. 50, gimana? 50 tambah 50 kali 5 ditambah 25. 50 kali 5 tambah 25. Iya. Saya kasih ilustrasi yang gampang ini ya. 3, 4, 5. Jumlah bilangannya berapa? 12 ya. 12. Kalau yang dikasih tahu cuma yang tengahnya doang, 12 itu berapa kali dari ini? 3 kali. 3 kali ya. Ini 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Ingat di barisan aritmetika, suku tengah itu ya, UT suku pertama ditambah suku sudahnya atau selisihnya pokoknya bedanya sama ya. Ini sama ini 2 kali dari suku tengah. Ini dengan ini juga 2 kali suku tengah gitu. Paham nggak? Paham. Jadi suku, iya. Kalau yang biasanya kan di sini U2 sama dengan 2U2 sama dengan U1 tambah U3 gitu ya. Ya nggak? Nah, ini sama 5. Suku kelima ditambah suku ketujuh itu adalah 2 kali ini. 2 kali suku tengah kan? Ya nggak? Nah, yang 2 kali suku tengahnya ada berapa? Ada kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 kali suku tengah. Atau 10 kali dari 25. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi kalau ini 11 suku sama juga 11 dikali 25 sebenarnya ya. Jadi totalnya 275 gitu. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau bilang berurutan barisan aritmetika gitu ya. Kalau ada 5 suku, totalnya 5 dikali suku tengah. Kalau ada 9 suku, totalnya adalah 9 dikali suku tengah. Di sini 11 suku tengahnya ada, 11 dikali suku tengah. Ada yang kurang jelas? Enggak. Jelas. Ya, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut N, yang ini yang ditanyain ya. Berapa? Oke, mana dulu yang dicari? 5X sama dengan 7X min 24. Iya, karena ini sama ini kan sehadap, terus bertolak belakang ya, ini sehadap ya. Jadi 5X sama dengan, atau 7X min 24 sama dengan 5X ya. Jadi 2X sama dengan? 24. 24. Berarti X sama dengan? 12. 12 ya, sama-sama dibagi 2. Ya. Oke, kalau misalnya ini hubungannya gimana? Berarti itu 60, Pak. Yang ini 60, 5 kali X ya. Yang ini 60, terus? Berarti di situnya, di sebelahnya 120. Oke, terus? Tinggal 180 kurang 120 kurang 35. Iya, boleh. Begitu ya, kamu bilang 120. Ingat, saya udah kasih deh kayak yang lalu ya. Kalau ini A, boleh kamu cari ini 180 min A, ini B sama C ya. A itu adalah B tambah C. Oke nggak? Kalau ditanya B itu adalah A kurang C. Sama juga, C adalah A kurang B. Jadi, boleh nggak perlu cari ini dulu, sama aja sih. Ya. Jadi, 60 itu adalah 35 tambah N. Oh ya.
Atau N itu adalah 60 kurang 35 ya. Jadi berapa? 25. 25. Iya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas, Pak. Lanjut kita. Lanjut. 7. Jika jumlah 7 bilangan ganjil negatif berurutan minus 24. Nah, kalau tadi sekarang ini bilangan ganjil berurutan ya. Maka bilangan terkecil adalah cari apanya dulu? Ini totalnya diketahui nih. Cari apa ya? Ada 7 bilangan, totalnya minus 24 bilangan ganjil semua. Yang ditanya bilangan terkecil. Gimana? Halo. Gimana ya? Ini ada yang salah nih. Ada yang salah nih diketahuinya nih. Kenapa, Pak? Kalau 24 nggak dapet kayaknya. Jika jumlah 7 bilangan ganjil adalah... Oh iya, salah nih. Oke, koreksi. Jangan 24. 24, 7, 91 ya. Ini ganti jadi min 91 ya. Min 91. Salah. Ya. Koreksi. Oke, gimana? Cari apa dulu? Kalau nyari suku tengahnya gimana? Min 91 dibagi banyaknya itu ya. Kan sama kayak tadi ya. Total, kalau tadi yang 11 bilangan, 11 dikali 25 totalnya. Ya kan? 275. Ini adalah suku tengah kan? Nah, kalau dibalik kan sama juga ya. Ini suku tengah. Suku tengah totalnya dibagi banyaknya suku ya. Ini pasti min. 9 bagi 7? 13. 1 sisa 2 ya. 21 bagi 7, 3. Nah, kalau udah ada suku tengahnya min 13, ya, karena 7 bilangan, ya, berarti tengah-tengahnya ada, ke kirinya 3 bilangan, ke kanan 3 bilangan kan? Ya. Bilangan terkecil, yang mana nih bilangan terkecil? Sorry, bukan yang ini. Yang terkecil yang ini, yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Iya, yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Yang kiri. Kalau angkanya minus, ini angkanya lebih kecil. Tapi nilainya kan lebih kecil di sini. Ini hati-hati ya. Oh iya, yang kiri. Benar-benar. Jadi yang terkecil pasti kiri kalau urutan bilangan kan. Jadi bilangan yang terkecil, anggaplah U1 deh ya. Minus 13 ditambah 3 beda atau dikurang 3 beda. 19. Yep. Kan bedanya 2 ya. Ya nggak? Dikurang 3 kali 2. Atau ditambah 3 kali min 2 ya. Min 19. Ya, tahu bedanya 3 tadi dari mana, Pak? Kan ada 7 suku. 7 bilangan. Ya nggak? Ini suku tengahnya ya. Di sebelah kiri 3 bilangan. Sebelah kanan 3 bilangan. Betul nggak? Iya. Tapi berarti dia kayak min 13, min 14 gitu kan, Pak? Kan bilangan ganjil, Mbak. Oh, iya. Iya, Oke. bilangan ganjil bedanya 22 ya. Ya. Ada lagi yang tanya? Pasti ada jawaban minus 16 ya. Kalau ada yang nggak teliti jadi jawabnya minus 16. Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jika A tambah BY sama dengan CB, ya, maka Y dalam nilai A, B, dan C adalah intinya Y, ya.
Y. Yang C. Yang jawabannya yang C ini. Gimana cara ini? A, B, Y sama dengan CB. Pindah-pindah. Karena ditanyain Y, berarti yang nggak ada unsur Y-nya pindah ruas ya? Ya nggak? Iya. Iya. BY sama dengan CB dikurang A. Lalu B-nya pindah ke bawah ya. Iya. Per B. Jadi jawabannya yang C ya. CB min A per B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak apa. Lanjut. Oke, lanjut. Jika 2X pangkat 3, Y pangkat 2 sama dengan 144, XY sama dengan 6, X sama dengan Y min 1, Y adalah positif, nilai 0,5X minus 6 adalah, oke, langkah pertama apa? Kan kita nyari X-nya ya. Kita keluarin si Apanya yang dikeluarin? 2X pangkat 3. X-Y. Ini sama-sama kiri kanan bisa dibagi 2 nih, ya nggak? Iya. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 72. Oke, 72. 72, terus ini kan XY ya. Iya. Berarti pangkat X dan Y-nya sama. Nah, kita buat yang sama. Jadi apa? XY pangkat 2, sisanya apa? X-Y. Sisanya X aja kan? X pangkat 2, Y pangkat 2. Ini kan pangkat 3 kan? Iya. Ini jadi 72. Oke nggak? Oke. XY-nya berapa? 6. 6 kalau dikuadratin jadi? 36. Iya, 36 kali X sama dengan 72. Berarti X-nya berapa? 2. 2 ya. X-nya 2 tinggal dimasukin ke sini ya. Jadi gimana? Ini kan 0,5 setengah ya. Setengah dikali 2 dikurang 6. Setengah dikali 2? 1. Min 5. Iya, 1 dikurang 6. Min 5. Oke. Jawabannya yang E. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Sip. Lanjut kita ke nomor ya. Ke nomor 10. Hasil dari 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 dan seterusnya ada 5 suku adalah gimana? Itu 5 pangkat 11. Itu kalau cuma 2, yang kemarin kan gitu kan? Salah itu mah. 5 pangkat 11 dari mana? Itu berlaku yang 2 pangkat ya. Kalau 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5, itu 2 pangkat 6. Tapi nggak berlaku di sini nih. 5 pangkat 11 ya? Ya, 5 pangkat 11. Kenapa 5 pangkat 11? 5 kali 5 pangkat 10. Karena ada 5 suku, betul ya? Kalau ini juga sama nih, karena 2 suku, jadi naik. Kalau bilangan pokoknya 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Ini karena 3 suku, bilangan pokoknya 3, ini jadi 3 pangkat 5. Ada yang kurang jelas ini? Kenapa, Pak? Karena 3 suku. Kalau pelan-pelannya gini nih, pelan-pelannya. Ini kan 5 pangkat 10 ada, ya, 5 pangkat 10 ya. Ada 5 kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan? Iya. Ya nggak? 5 pangkat 10, ini jadi 5 kan? Iya. Dikali 5 atau 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat 11 gitu. Iya. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau bilangan pokoknya 3, kalau 3 suku ntar otomatis jadi pangkatnya naik 1. Iya. Iya. Ada yang tanya? Kalau 2 tadi, kalau bilang pokoknya 2 ya 2 suku, dia jadi naik 1. Naik 1. Berarti harus sesuai ya Pak. Kalau 2 dia berarti 2 kali, kalau 3 3 kali. Iya betul. Naik 1. Oke. Cara lamanya begini, ntar kalau udah sering langsung otomatis gitu ya. Ada lagi yang tanya? Enggak ada? Lanjut. Oke, 2 plus akar 3 per 2 min akar 3 ditambah ini dibalik ya. Oke, gimana cara ngerjainnya?
Seperti biasa, kalau penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, berarti harus kita samain penyebut ya. Penyebutnya ini A min B kali A plus B, jadi A A plus B. kuadrat min B kuadrat. Ya nggak? 2 kuadrat 4. lalu 4 dikurang akar 3 kuadrat 3. 3 sebenarnya 1 ya. Jadi sebenarnya yang kita hitung pembilangnya aja ya. Oke, yang ini nih. Ini kali silang kan 2 plus akar 3 kuadrat. Iya. Iya. Ditambah ini 2 minus akar 3 kuadrat. A plus Iya. B kuadrat. Masih ingat rumusnya A plus B kuadrat? Ya, sering kan? Apa? A A kuadrat kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. Nah, ini kan bedanya cuma 1 plus 1 min ya. Yang beda di sini doang nih. Ya, depan sama belakang sama. Betul? Betul. Nah, jadi ntar karena yang tengahnya ada 1 plus ada min, berarti saling menghilangkan. Karena bilangan A sama B-nya sama. Oke Iya. nggak? Berarti jawabannya 2 kali yang depan, ya kan? Ditambah 2 kali yang belakang kuadrat. Iya. Oke, depan kuadrat berapa? Depan 4. kan 2 ya, jadi 4 ya. Ini 2 Iya. kuadratnya pelan-pelan ya. Ini akar 3 kuadrat kan? Nah, 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7. 7 kali 2. 14. Ada yang kurang jelas? Yang lain ada yang tanya? Enggak, Pak. Iya. Tadi dasarnya langsung tuh dari sini nih ya. Dasar langsung dari sini tadi. Kalau pelan-pelan ntar yang 2 kuadrat 4 ditambah 4 akar 3 ditambah 3. Terus yang di kanannya 4 dikurang 4 akar 3 ditambah 3. Gitu. Betul nggak? Ini plus coret-coret ya. Ini bener ya. 48 tambah 6, 14 gitu ya. Oke, lanjut. Gampang nih. Ayo. Kalau udah terbiasa lihat pangkat pecahannya, pangkat pecahan itu penyebutnya berapa? 11 ya, Pak? Yep, berapa? 11. Iya. Pokoknya lihatnya dari penyebut ini kan 5. Ya. Ini berapa pangkat 5? 2 pangkat 5. 2. Jadi langsung fokus 2 pangkat 1 gitu ya. Ini penyebutnya 5. Ini berapa pangkat 5 nih? 3 pangkat 5. 3. Karena di sini 2, 3 pangkat 2. Jadi 2 tambah 9 ya, 11. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya. Kalau nggak ngerti ngomong ya, karena makin ke depan ya, saya bahasnya bisa, speednya bisa dipercepat ntar gitu. Tapi kalau kamu diam aja, ntar bakal makin ketinggalan ya. Ya, Pak. Saya ngikutin dulu sampai yakin benar-benar oke, baru speednya saya cepetin ya. Oke, lanjut. 13 ditambah 3 kali akar pangkat 4 dari 81 dibagi min sepertiga. Ini sebenarnya kan sama juga nih, sama bentuk yang tadi ya. Kalau akar pangkat 1/4 berarti kan pangkat dari 1/4 kan gitu ya. Jadi 81 itu berapa pangkat 4 kan gitu? 3. Jadi udah 3 aja ya. Karena ntar 4 sama 4-nya kan dicoret ya. Oke, jadi 13 dikali 3 dikali tambah 3 dikali 3 ya. Kan 3 depan, ini tadi 3 ya, yang ini nih. Iya. Yang akar dikali 3. Dibagi pecahan dikali aja ya. Iya. Dibalik. Jadi min 3. Dibalik ya. Oke nggak? Oke. Oke, 3 kali 3 9. dikali min 3 27. 27. Berarti 13 dikurang 27 ya. Yes. Jadi hasilnya apa? 14. Berapa?
Min 14. Oke. A, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Sebuah segitiga mempunyai besar sudut 40 derajat. A derajat dan B derajat. Jika A kurang B 10, maka besar sudut A adalah... Ya, gimana? Ayo, idenya gimana? Ayo, silakan. B-nya dipindahin. Nanti kan A-nya diketahuin. A itu 10 plus B gitu, Pak. Ntar dirubah bisa nggak sih, Pak? Bisa aja. Jadi 180 min 40 min A. Nah, kamu bilang 180 jumlah segitiga berapa derajat? Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Udah ada 40. Berarti sisanya ini berapa derajat? 140. Nah, kan berarti benar-benar. A tambah B sama dengan 140. Yang satu lagi, A kurang B sama dengan 10. Kalau yang ditanya A, berarti yang dihilangin yang mana? B. B. Gitu ya. Kalau yang ditanya B, yang kamu hilangin yang A ya. Jadi biar sekali kerja. Karena yang ditanya A, yang dihilangin yang B. B itu beda tandanya, berarti harus ditambah apa dikurang? Ditambah. Iya. Kalau dihilangin yang ditanya B, kamu hilangin A, kamu kurang gitu ya. Iya. Ditambah ini hilang, ini berarti 2A kan? Iya. Jadi berapa ini? 100. 110. Berarti A-nya adalah 75. 75. Oke, jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut kita. Jika N bilangan bulat, manakah di antara pilihan berikut yang merupakan ganjil? Ya. 5 detik. Yang mana? Yang C. Yang C ya. Kalau 2N bilangan bulat kali 2 ini pasti genap. Ya nggak? Iya. Begitu ditambah 1, bilangan genap ditambah 1 atau dikurang 1 pasti jadi ganjil ya. Ini ganjil. Sip. Nggak berhitung nih bonus ya. C. Lanjut 16. Jika rata-rata dari A, B, 4, 10 adalah 8, maka nilai A tambah B adalah rata-rata 4 bilangan. Berarti kan ditambahin aja ya. A ditambah B ditambah 4 tambah 10. 4 bilangan. 4 dikali rata-ratanya ya. 8. Udah tinggal dikurang. Yuk, A tambah B. Berarti 4 tambah 10 berapa? 14. Jreng. Kurangin aja 14 ya. Gitu. Hah? Iya. Ini tadi bukan 48, ini bukan dikali ya. 32. A tambah B sama dengan 4 kali 8, 32, dikurangi 14 ya. 18. 18. Sip. E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Lanjut. Jika panjang diameter lingkaran pada gambar 28 cm, maka panjang busur KL. Ini pelajaran SMP waktu itu ya. Busur KL. Gimana caranya? Oh, tinggal ini. Kan panjang busur ya. Kalau panjang busur, hubungannya sama keliling, ya kan? Ya. Busur sama keliling. Nah, kalau keliling lingkaran sudutnya. Ya, yang ini KL berapa derajat? 45. 45. Kalau satu keliling lingkaran berapa derajat? 360. 360 dikali keliling lingkaran deh. Keliling lingkaran rumusnya apa? PD ya. PD diameter. Pi-nya 22/7, diameternya
28 diketahui ya. Ini sederhana berapa? 1/8. Yuk, 28 bagi 7, 4. 4 ya. 11 ya. Iya. Jadi ini 4. 8 dibagi 4, 2. 2. 22 dibagi 2, 11. 11 ya. B, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Yes, Pak. Ya. Nggak ada yang nanya nih ya. Enggak, Pak. Lanjut kita. Jika tinggi anak 120 meter, tinggi anak yang ini ya, ini 120 nih. 120 cm, sorry. Bayangan anaknya 1,8 meter. Panjang bayangan anak. Dan panjang bayangan pohonnya 2,4 meter. Maka tinggi pohonnya, ini perbandingan apa namanya? Ini bayangan, ini tinggi. Perbandingan lurus apa tegak? Perbandingan terbalik? Lurus ya, Pak? Ini anak lurus ya, ini pohonnya. Bayangan anak 1,8 atau komanya dihilangin aja biar nggak ribet ya. Sama-sama dihilangin biar perbandingannya gampang. Tinggi anak 120 cm. Jadi Tapi ditanyain meter, tapi ya tanyain meter ya. 1,2 deh. Ya. Tapi kan itu yang sebelahnya kan udah dihilangin, Pak, komanya. Dihilangin juga emang nggak bisa, Pak? Satu pasang aja. Kalau ini dihilangin boleh, ntar dapatnya senti. Satu pasang aja ya yang dihilangin. Jangan tiga jadi ganjil ntar. Oke. Sederhanain, kamu sederhanain boleh ke kanan, boleh ke bawah, tapi jangan silang sederhanain ini ya. Ini sederhanain sama-sama dibagi berapa? 6, 3 sama 4. 3 sama 4. Nah, tinggal ke kanan dikali berapa? Lihat 3. angkanya aja ya. Kali 4 kan? Ya, sebenarnya 0,4. 4 kali 4? 16, 1,6. Nah, tinggal kasih koma gitu. Ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut. Besar sudut X. Ini yang tanyain pada gambar. Ya, mana dulu yang dicari? Itu ya, Pak, yang di segitiga kanan ya? Segitiga kanan. Yang ini maksudnya? Iya. Ya. Ingat yang tadi, X tambah 41 sama dengan apa? Itu. Yang itu. Iya, yang itu kan? Nih, jadi X tambah 41 sama dengan tanda panah. Tanda panah adalah? 180. Jumlah segitiga kan 180. 180 gitu kan? Dikurang ini ya? Iya. Dikurang dijumlahin ya. 68 ditambah 37. 105. Ini 105 ya. 105. 180. 80 dikurangi 5 berarti? 75 ya. Ini X. 41 pindah ke kanan ya. Jadi dikurangkan ya. Jadi berapa? 6 dari mana, Mbak? Gading. 34. Iya, dikurang nih 34 ya. Jadi jawabannya B. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Enggak. Enggak ada. Enggak, Pak. Lanjut. Jika panjang KL 9, kok kecoret? Ada yang nyoret ya? Lah. Ini ada yang coret, siapa yang nyoret-nyoret nih? Enggak sengaja kan? Bisa dihapus nggak itu? Nggak bisa? Hah? Bisa. Oh bisa, oke. Ya. Maka luas daerah yang diarsir. Ini KL-nya 9. Yang ditanya luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu bentuknya apa? Trapesium. Trapesium ya.
Berarti luas trapesium kan jumlah garis jajar gitu ya. Kita kali tinggi dibagi 2. Garis jajar udah ada nih 9 sama 6 ya. Tingginya yang belum ada nih, tinggi. Ini L ke M itu berapa? 18 ya. Nyari LN. LN itu kan selisih sisi yang panjang dikurang sisi yang kecil ya. 18 kan sisi yang panjang kan? Ini dari segitiga nih, segitiga besar, segitiga kecil. Ini sisi yang besar. Sisi yang besar ini kan tegak 9 kan? Iya. 9 biar jadi 18, itu dikali berapa? 2. Kali 2. Sisi pendeknya kan 6 nih, ya. Kalau 6 dikali 2 jadi 12. 12. Berarti ini 12 deh. Berarti selisihnya 18 kurang 12 berapa? 6 ya. Jadi A tambah B ini jumlah garis jajar, 9 tambah 6 itu 15. Dikali tinggi trapesium, jarak 2 garis jajar itu 6 dibagi 2. 6 dibagi 2? 3. 3 dikali 15. 45. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Lanjut ya. Sebuah kantong berisi 15 bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Sebuah bola diambil secara acak. Jadi bolanya ada 1 sampai 15 ya. Diambil satu bola. Diperoleh bola bernomor 5 ya. Jadi yang 5 ini udah diambil nih ya. Dan tidak dikembalikan. Maka peluang bola bernomor prima pada pengambilan kedua ya. Jadi yang prima ada berapa aja? 2, 3, 2, 3. 2, 3, 7. 5-nya kan diambil ya. Terus? 11, 13. Ada berapa bilangan? Ada 5. Oke, ada 5 bilangan. Berarti peluang pada pengambilan prima pada pengambilan kedua berapa? 5/14. Yes, 5 bilangan. Sisa bolanya 14 ya. Karena ada satu bola yang udah diambil tapi tidak dikembalikan. Ya, C. Ada yang tanya? Tidak. Nggak ada ya. Oke, lanjut kita. Di sebuah kelas yang memiliki siswa 40, 3 siswanya tidak lulus matematika maupun IPA. 5 orang lulus matematika dan IPA. Jika banyak siswa yang lulus matematika sama dengan 2 kali yang lulus IPA, berarti si matematika itu 2 kali IPA ya. Maka banyak siswa yang hanya lulus IPA. Yo, gimana nih? Kalau buat gambaran gitu ya. Ini misalnya gambaran diagram pen deh ya. Ini matematika, ini IPA ya. Misalkan yang IPA-nya ini misalnya IPA si X nih ya. Kalau misalkan IPA-nya itu X, berarti si matematika apa? Halo? X. I-nya X. Oh ya. M-nya berarti? 2X. 2X dong. Ya, kan 2 kali X aja ya. Oh iya. 3 siswa tidak lulus matematika dan IPA. 3-nya ada di luar nih ya. 5-nya lulus matematika dan IPA, berarti ada di sini kan? Tengah-tengah. Karena lulus kedua-duanya. Ya nggak? Karena matematikanya adalah 2X, kan total satu lingkaran M nih yang 2X. Ya nggak? Udah ada 5. Berarti di sini tinggal? Halo? Ya 2X kurang 5 dong. Nah? 2X kurang 5. M ini kan 5. 2X M-nya. Udah ada di tengah-tengah 5. Ya? Ya. Nah, kalau si I ini X, udah ada di sini 5. Berarti di sini?
X min 5. Yes, X min 5. Oke, sebenarnya pakai rumus. Rumus juga bisa, ini cuma kasih gambaran aja ya. S itu kan jumlahnya kelompok A lah, ini M nih ya. Ditambah jumlahnya kelompok I, gitu kan. Tambah 5. Dikurang irisan, ditambah yang nggak suka semuanya gitu. Ya. Kalau ini lihat dari sini juga bisa nih, kalau gambar doang tanpa rumus ini nggak apa-apa ya. Ini kan berarti 40 ya. M-nya kan ditambahin semua kan? Ya. Tapi ditambah semua jadi habis ya. Jadi tinggal 2X aja kan? Ya nggak? Iya, Pak. I-nya ini X. Ini 5 ya. Yang suka ke yang lulus semua ya. Oke, ditambah 3. 2X tambah X 3X ya. Min 5 tambah 3 Min 2. Min 2. Pindah ruas ke kiri jadi Plus 2. plus 2. Jadi 42 ya. Maka X-nya adalah 4 dibagi 3, 1 ya. Sisa 1. 12 bagi 3, 4. Yang ditanya yang mana? Yang IPA 2. Lulus IPA. Yang hanya lulus IPA. Berapa yang hanya lulus IPA? X min 5 ya? Iya, betul ya. Yang hanya IPA ya, hanya IPA adalah yang X min 5. Itu adalah X min 5. Berarti 14 dikurang 5. Berapa? 9. 9. Ya, sip. Jadi jawabannya yang A. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak ada. Ini kok kecilin ininya gimana? Sebentar, Windows dihapus yang mana ya? Scratchpad. Nah. Oke. Kok makin kecil nih pada keluar orang yang pesertanya? Ada yang ini, Pak. Ada yang Apa? Ada Ada yang ikut TO. Oh Ini. gitu. Iya. Oke, lanjut kita. Tentukan nilai X pada gambar berikut. 11. Berapa? Ini kan X posisi di 47 ya. Gimana cara dapetin 47 dari angka 5, 8, dan 11? Kalau 5, tambahin 42. Tapi nggak ada 42 ya. Kalau 11, tambahin 36. Di sini bukan 36. Kalau 8, tambahin 39. Ini nggak dapat 39. Berarti bukan penjumlahan. Ada pengurangan. 11 kali 5 kurang 8. Yep, 5 kali 11 dikurang 8. Berarti 55 dikurang 8, 47 ya. Berarti prosesnya sama nih. Ini kali ini dikurang yang ini ya. Ini dikali ini sekarang ya. 12 kali 7 dikurang 9. 12 kali 7? Ya, 84 dikurang 9. Itu adalah? 75. 75. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. X di posisi 18 ya. 18. Gimana cara dapetin 18? 4 bagi 12 berapa? 24 kurang 12? bagi 12. Dibagi? Enggak ada. 24 bagi 12 kali 9. Wis, mantap. 24 bagi 12 itu kan 2 ya. Kali 9. 24 kamu bilang dibagi 12, bagi taruh di bawah deh gitu ya. 12 dikali 9. Ini 2 kali 9 18 ya. Yang dibagi ini bagi ini ya. Ini 8 bagi 14 bisa ya. 8 dibagi 14 dikali 21. Nah, 14 itu berapa kali berapa?
7 kali 2. 7 kali 2. Nah, yang ini dibagi 7, yang ini dibagi 2. Cereng. Tapi nggak dapet. Hah? Ada yang salah di mana tuh? Itu 4, Pak. 8 bagi Oh, 2. 8 bagi 2, 8 4 ya. bagi 2, 4 ya. 12. Yo, 12. Ada yang kurang jelas? Enggak. Ada yang tanya? Ngerti, Pak. Oke, ya. Lanjut. X-nya di posisi 104. Nah, 104. Angkanya besar pasti perkalian ya. Perkalian ke-7, apa perkalian ke-8, apa perkalian ke-6 nih? Perkalian ke 104 adalah perkalian 8, apa 6, apa 7? 8. Perkalian 8 ya. 10 dibagi 8, 1, sisa 2. 24 bagi 8, 3. 8 kali 13. Ya nggak? 13-nya dari mana tuh? Ditambah 6 tambah 7. 6 tambah 7 ya. Jadi 13 kali 8. Jadi ini sama juga nih. Kali 9 kan? Yang ini ditambahin. 11 ditambah 4. Berapa tuh? 15. 15 dikali 9. Jadi? 35. 135. Kalau ini belakang 5, pasti belakang 5 juga ya. 135. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, ada yang tanya? Nggak ada. Nggak, lanjut ya. Oke, pada gambar yang terakhir. 23 tengah. 23 tengah. Kalau tambah semua, bukan ya. Ayo, gimana nih? Iya, bener, Pi. Gimana, Pi? Masih nyoba. Oh, nyoba. 11 tambah 7 kurang 3 tambah 8. 11 tambah 7, 18. Kurang 3, 15. Tambah 8. Iya. 11 tambah 7, kurang 3, tambah 8. Artinya yang minus ini doang. Ya. Yang lain tambah. Gitu kan? Coba 8 kurang 6 itu 2. Ya. Iya. 2 tambah 17. Nggak ada jawabannya. Itu enggak sih? 11 kali 3. Hah? Apa-apa? 8 kali 7 dikurang 11 kali 3. 8 kali 7 dikurang 11 kali 3 gitu. Ini 56 dikurang 33. Berarti berapa? 23. 8 kali 7 nyilang gitu ya. 12 dikali 5 berarti dikurang ini ya. Silang kiri 6 kali 8. Ini 60. 12. Sini. Ya, 60 kurang 48. Ada jawabannya ya. Iya. Ya, yang tadi yang 11 kali 7 tambah 3, kurang 3 tambah 8, ya benar dapat 23. Tapi pada saat dilakukan di pola yang sebelah kanan, nggak ada jawabannya. Jadi pasti cara yang lain ya. Iya. Ada yang tanya? Enggak. Nggak ada. Oke, lanjut. Bilangan asli P, Q, R memenuhi P kecil Q kecil R ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Bilangan asli berarti bilangan positif ya. R-nya berarti paling besar. Ya nggak? Iya. Oke, gimana kesimpulannya? Yang gampang kamu ambil angka sederhana aja ya, biar gampang ngitungnya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ngitungnya gampang. Iya. Yang 1, P kuadrat berarti 1 kan? Ya. Apakah kecil dari Q kali 6. R? 6. Apa 1 kecil dari 6? Benar. 1 benar berarti? 3 benar. Yoi, 3 benar. Periksa 2 ya. P kuadrat 1 kuadrat, 1 ditambah Q kuadrat berapa? 4. Ya. Lebih kecil dari berapa?
Dari 9. Dari 9. 9. Betul apa enggak? Betul. Betul. Kita cek 4. Q kuadrat berapa? 4. 4. Apakah lebih kecil dari P kali R? 3. Ya, 3. Apakah 4 kecil dari 3? Ya. Jadi 4 salah. Maka jawabannya adalah A. A. Oke, mantap. Ada yang tanya? Enggak. Enggak. Gampang ya? Lanjut. Garis PX tambah Q tambah R tambah S memotong sumbu X. Langsung dipikir. Kalau memotong sumbu X, apanya yang 0? Y-nya. Yes, Y-nya sama dengan 0. Mola keluar masuk lagi nih. Y sama dengan 0 ya. Ya. Malah Y-nya itu Pak, nge-lag. Oh gitu. Y-nya 0 berarti ini tinggal dicoret aja yang ada Y-nya ya. Karena 0 dikali Q kan 0 kan. Berarti tinggal PX ditambah R sama dengan S. Manakah koefisien atau konstanta di bawah ini yang berperan? Jadi tinggalin doang nih, ini koefisien ya. Ini konstanta, ini konstanta. Jadi jawabannya yang ini udah tanda panah kan koefisien nih yang depannya X. Kalau nggak ada variabel 2, berarti 3. konstanta. PRS ya. Hmm. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Cukup? Lanjut? Lanjut. 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 Ya, saya kasih waktu 10 detik. Hmm. Ya, apa jawabannya? Lurus berarti 1 ya? 1. 1. Bingung. Nggak jadi. Teri nyari gimana, Ter? M-nya? Dari M. Hmm. Kalau Lutfi cara nyarinya gimana, Vi? Bismillah Pak. Bismillah. Wis, mantap. Yang lain, Anggi, Ananda? Kalau sejajar, ya, ini kalau sejajar. Kalau sejajar itu gradiennya sama kan? Ya nggak? Iya. Nah, kalau sejajar itu 3X tambah Y, ya, ini konstanta bebas. Ya. Jadi yang 3X tambah Y itu pasti sejajar. Ini sejajar nih, pasti bukan, ya. Iya. Kalau tegak lurus, yang X-nya berubah jadi Y. Iya. Y berubah jadi X, ya. Oh. 3Y ini X. Kalau tadinya persamaan garis asalnya tandanya sama-sama positif, berarti yang tegak lurus tandanya beda. Yang satu plus, yang satu min. Bisa minin di sini, bisa minin di sini gitu. Paham nggak? Ini cara gampangnya gitu ya. Pasti tandanya beda nih. Yang ini pasti yang tanda sama juga salah nih. Kalau 3 salah, 1 pasti salah ya. Jadi jawabannya pasti 4. Ada yang kurang jelas? Berarti kalau tegak lurus, itunya beda, variabelnya berubah, sama Ya. di salah satu ya, Pak? Iya, contoh. 2X min 5Y. Cari yang tegak lurus. Gimana? 5X plus 2Y. Yoi. Gimana 2Y, 5X ya. Kalau tadinya tandanya beda, jadi sama. Gitu. Ini tegak lurus. Ya. Oh. Yoi. Tinggal di pilihan gandanya X di depan ya di depan 5X, 2Y gitu ya. Iya. Konstanta bebas. Kan cuma sejajar ya. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak. Yes, Pak. Oke, lanjut.
Jika PQR adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Apakah P dikurang Q, saya terus besar deh. Ini bilangan ganjil. PQR ini bilangan bulat positif. Yang pertama, P-nya sama dengan R kuadrat. Gimana? Udah pasti P min Q-nya ganjil? Nggak tahu kita. Belum tahu ya, belum tahu. Belum tahu ya. Yang kedua, Q-nya sama dengan R-1 kuadrat. Q-nya sama dengan R-1 kuadrat. Apakah bisa menentukan dengan Q ini, yang persentan kedua, bisa menentukan P min Q ganjil? Belum. Iya. Kalau di sini R-1 jadi ganjil, ganjil dikuadratin jadi ganjil ya. Kalau R-1-nya genap, genap dikuadratin jadi genap ya. Kalau Q-nya genap, kita P-nya belum tahu. Ya nggak? Iya. Kalau di sini Q-nya belum tahu. Jadi 1 dan 2 belum cukup ya. Digabung. Kalau digabung gimana nih? P min Q ya. P min Q. P-nya R kuadrat. Dikurang Q-nya R-1 kuadrat. Ya. R kuadrat dikurang, ini apa? R kuadrat min 2R plus 1 ya. R kuadrat kurang R kuadratnya habis ya. Habis. Min ketemu min jadi Plus. 2R ya. Min ketemu 1, min 1. Nah, 2R min 1 gimana? Tadi udah dibahas di awal. Halo? Halo, tadi di awal udah tuh. 2R bilangan ganjil apa genap? Genap. Genap. Iya lah, dikali 2 pasti genap ya. Bilangan genap tadi kan udah ditambah 1 atau dikurang 1 pasti Ganjil. Ganjil. Yoi. Jadi jawabannya yang mana? C. C ya, 2 pernyataan bersama-sama harus ya. Jadi cukup. Tapi 1 aja nggak cukup ya. C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Mantap. Ada yang tanya? Enggak. Lanjut ya. Lanjut. Pada fungsi linier, fungsi 3 sama dengan min 1. Fungsi min 1 sama dengan 7. Fungsi min 4. Fungsi linier kan saya udah bahas berapa kali ya. Fungsi linier bisa mx plus n, ax plus b, kayak terserah ya. Oke, gimana? Nyari A-nya dulu nih ya. Bedanya. Masih ingat nggak kemarin? Selisih ini nih. Ya, selisih ini. Ya, besar kurang kecil. 7 dikurang min 1 dibagi min 1 kurang 3 ya. Kalau kamu itu biasa juga nggak apa-apa yang pakai 3x plus b gitu kan sama dengan min 1. Min x plus b sama dengan 7 boleh juga ya. 7 tambah 1 8. Ini min 4. 8 dibagi min 4 Min 2. min 2. Ya. Nyari b-nya gimana? B ini kan ax pindah kiri ya. Kamu masukin ke sini misalnya nih ya. B-nya sama dengan ini kan fx. Fx-nya min 1. Dikurang gitu kan. Dikurang a kali x. A-nya tadi min 2 dikali 3. Jadi kurang A-nya tadi min 2 ya, pelan-pelannya gitu dikali 3. Berapa nih? Ini 6 ya. Min ketemu min plus 6. 6 kurang 1? 5. 5. Maka yang ditanya adalah F min 4. F min 4. Min 4 dikali A. Min 4 kali min 2 ya. Min 4 dikali min 2. Ditambah B. Jadi? 13. Yup, 13. Si P-nya 13. Ya. P-nya 13. Q-nya juga 13. Berarti hubungannya? Sama dengan. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya.
Lanjut kita. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Jika perbandingan uang Dina, Eka, Farah. Dina, Eka, Farah. Bisa langsung 7. Hah? Kenapa? langsung ditambah perbandingan Dina sama Eka. Nggak bisa ya? Ditanya selisih dulu nih. Iya, selisih Farah dan Eka. Farah dan Eka. Farah kurang Eka-nya kan 3 bagian. Ini 225. Yang ditanya jumlah semuanya nih. Dina dan Eka, sorry. Dina dan Eka-nya berapa bagian? 7 tambah 5. 12. 12 ya. Ini boleh ke bawah, boleh ke kanan nih ya. Kalau ke bawah dikali berapa? Kali 225. Kali 22 bagi 3, 7. Ya kan? Sisa Iya. 1, 15 bagi 5, 5 gitu ya. Kalau ke bawah boleh, kalau kamu kali 75. Artinya ini kan bisa dicari nih berapa nih ya. Ke kanan juga boleh. Ya, ke kanan kali 4 kan? Ya enggak? Oke. 3 ke 2 kali 4. Nah, 225 dikali 4. 200 dikali 4. 1000 ya, Pak? 200 kali 4, 800. 25 kali 4, 25 kali 4, 100. 100 tambah 800, 900 ya. Ini si P. Si Q-nya 800. Jadi Besaran P. besaran P ya. Maka jawabnya adalah ada yang kurang jelas kah? Jelas, Pak. Ada yang tanya? Berapa? Kalau ngeliatin saya ngerjain, enak-enak aja kali ya. Yang penting tuh kamu latihan ya. Iya. Gitu. Jadi ntar ketahuan mentoknya di mana, lambatnya di mana, suka kurang telitinya di mana, itu yang paling penting. Iya. Makin sering latihan, makin lancar ya. Iya. Mental kamu juga makin kuat. Dar. Oke, lanjut. Jika MN sama dengan 57, M kuadrat plus N kuadrat 370. P-nya M kali N. Gimana caranya? Yang M plus N kuadrat itu dipecah. Dipecah. Pecahnya jadi apa? M kuadrat plus N kuadrat min 2MN. Ini dipecah jadi? M plus N kuadrat. M plus N-nya nggak ada nilainya, Mbak. Oh iya, nggak ada ya? Oh iya, nggak ada. Gimana? Dipecahnya jadi gimana? Ini kan ditanya MN ya. M kurang N. Kalau M kurang N biar jadi ini gimana? Biar jadi ada M kuadrat N plus N kuadrat. Diapain ya? M plus N, M min N. Bukan M nih. plus N tapi nggak ada. Tadi M plus kan tuh yang selisih kuadrat. Pi. Ya nggak? M plus N dikali M min N ya. Itu selisih kuadrat. Ini M kurang N. Biar jadi ada unsur M kuadrat tambah N kuadrat diapain ya? Dikuadratin. Dikuadratin, betul. Kuadratin jadi apa? M kuadrat. M Kuadrat Min 2MN. min 2MN. Plus Kita tulis N di kuadrat. belakang deh ya. Plus N kuadrat. Ya nggak? Ya. M kuadrat tambah N kuadratnya udah ada nih. Berapa? 370. 370. 2 kali MN ya. 2 MN. Berarti 57 dikali 2 berapa? 100? 100. 7 kali 2? 7 kali 2, 14. Yo, 114 ya. 300 kurang 100, 200. 70 kurang 14? 56. Berarti MN-nya? 16. Diakalin. 14 apa 16? 14. 14 apa 16? Kalau 6... Hah? 14 itu serius kali ini. 6. 14 kuadrat itu 196. Oh, 16, 256. Berarti ini 16 ya? Ya nggak? Ya. Berarti si P-nya 16, si Q-nya 15. Maka hubungannya adalah?
lebih besar. P lebih besar dari Q. P besar Q. Jadi jawabannya yang A. Ada yang tanya? Mantap. Oke, lanjut kita. Diketahui sistem persamaan M 6M dikurang 5N 27 min 3M tambah 4N min 18. Maka hubungannya gimana? Cari apa ya? Hah? Eliminasi ya Pak, biar dapet. Eliminasi. Iya. Kalau ngeliat dari koefisiennya, ya, lihat dari koefisiennya mana yang bisa enak dieliminasi? Variabel M apa variabel N yang enak dieliminasi? Kalau lihat koefisiennya. M ya. Nah, biar bisa dieliminasi, mana yang dikali? Min 3M. Persamaan 2 dikali 2 ya. Ya nggak? Karena ini positif, ini negatif, berarti kita jumlahkan ya. Jadi persamaan 1 ditambah 2 kali persamaan kedua. Oke nggak? Oke. Nah, M-nya udah nggak usah dipikirin, Pak, karena hilang kan? Hmm. Nah, jadi tinggal N ya. Ini 1 kali kan? Ya. Kan persamaan 1 kali. Jadi min 5N ya. Ya. Ditambah 2 kali persamaan kedua, berapa? N. 2 kali persamaan kedua. Plus 8N. Nah, konstantanya sekarang. Ini kan 27, 1 kali ya. Ditambah 2 kali persamaan kedua. Berarti negatif ya. Negatif berapa? 36. Yoi. 8 kurang 5? 3. 3N ya. Ini jadi negatif kan? 36 kurang 27? 9. 9. Berarti N-nya berapa? 3. Min 3 ya. N-nya min 3. Kita cari M-nya. Masukin ke persamaan mana yang enak? 1. Ini aja nih yang gampang ya. Min 5 kali min 3? 15. 15 tambah berapa jadi 27? 12. 12. 12 itu 6 kali berapa? 2. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau pakai coret-coretan disebut aja ya. M-nya 2, N-nya 3. Kita masukkan ke dalam kolom P ya. Min 2 dikali M berapa? Min 4. Min 4 ditambah 5 kali N. 5 kali min 3. Min 15. Min 15. Min 4 min 15 jadi berapa? 19. Min 19 sama 19. Berarti hubungannya Besaran Q Q. lebih besar. P lebih kecil ya. Atau Q lebih besar P. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. 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 Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Ada yang tanya? Nggak ada Pak. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Berapakah nilai A? Yang pertama, apakah kalau diketahui AB sama dengan 12, kita bisa dapat nilai A? Tidak. Tidak. Kenapa, Mr. Lutfi? Hah? Bukan saya. Oh, bukan. Siapa ya? Itu Ananda. Fitnah tuh. Ananda. Gimana, Ananda? Gak ada B-nya, Pak. Tidak ada B-nya. Iya. Jadi masih ada 2 variabel. Kita menentukan 1 variabel nggak bisa ya. Oke, yang kedua. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Dengan alasan sama ya. Ini sama-sama kita bagi 3 aja ya. Iya. Jadi AB. 8 per B. Kalau AB-nya digabung, AB-nya 8. AB-nya 8. AB 8 dari sini ya. Nah, kalau digabung bisa nggak? Enggak. Kenapa? A-nya berapa? Perkalian 2 bilangan yang pernyataan 1 12. Pernyataan kedua perkalian 2 bilangan yang sama 8. Bisa nggak? Nggak mungkin ya. Bisa, Pak. Iya, nggak mungkin. Nah, ini jebakan ya. Karena ada 2 variabel pada umumnya dengan 2 persamaan kita bisa tentuin nilai masing-masing, ya kan? Tapi pada kondisi tertentu karena kayak begini ya nggak bisa dicari ya. Iya pakai AC. Ya nggak? Iya, Pak. Kalau kita bagi persamaan 1, persamaan kedua, AB-nya coret tar ya. Jadi jawabannya yang mana? Oh. Jawabannya yang mana? E. E. Iya. Ini jebakan kalau nggak teliti
Bahaya ya. Kamu bisa dapat yang C ntar jawabannya kalau nggak teliti. Oke, lanjut. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Lanjut. Berapakah jarak antara kota X dan kota Y? Jika kota Z berjarak 60 mil dari selatan kota X, ya. Z-nya ada di atas apa di bawah? Kan dari selatan kota X. Berarti Bawah. si X-nya ada di atas ya, Z-nya di bawah. Oke. Jaraknya bebas aja ya. Sesuatu berapa. Oke, pernyataan pertama. Kan ditanya jarak X ke Y ya. Y-nya belum tahu nih. Jarak Y dan Z ada 80 mil. Y dan Z ya, 80 mil. Apakah kalau jarak Y dan Z-nya diketahui ya, bisa ketahuan X ke Y? Enggak. Kenapa? Karena Y-nya nggak tahu di mana, 80 milnya dari mana. Nah, betul. Dia radiusnya bisa lingkaran gitu ya. Kalau 80 mil kan bisa lingkarannya Z ya. Ini posisi Y-nya nggak tahu nih di mana ya. Tapi dengan jari-jari radiusnya 80 mil. Sehingga X ke Y-nya nggak jelas ya. Itu pernyataan pertama gitu. Oke nggak? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, pernyataan kedua. Z-nya terletak di sebelah barat kota Y. Z-nya sebelah barat. Barat sebelah kanannya si Y ya. Nah, apakah jarak XY-nya bisa kita hitung? Bisa. Bisa. Kenapa? Kalau Y-nya di sini, Y-nya bisa di sini, Y-nya bisa di sini, dan seterusnya. Oh, maksudnya ya nggak bisa. Dua pertanyaan sama-sama. Iya. Dua pertanyaan bisa? Bisa. Bisa. Dua pertanyaan bisa ya? Pernyataan, iya. Iya, Pythagoras yang dua. Tapi jarak YZ-nya nggak ada yang kedua. Di sini ada nggak jaraknya yang pernyataan kedua? Dua pertanyaan, maksudnya dua pernyataan bersama-sama. Iya, bersama-sama. Pernyataan kedua, Hmm. oh dari sini dipakai, ini dipakai maksudnya. Iya. Iya. Z-nya ada di sebelah kiri, tapi jaraknya 80 gitu ya. Iya. Ya. Sip. Betul. Jadi XY-nya ketahuan ya. Hmm. Jadi jawaban yang mana? C. C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi salah satu aja nggak bisa ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut kita. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B ya. Segitiga ABC, kita anggap gitu deh ya. Ini B. ABC. Berapakah panjang BC? Ini yang ditanya ini ya. Pernyataan pertama. Segitiga ABC sama kaki. Ya, ABC sama kaki gitu, sama kaki. Terus panjang AB-nya 10. Mm-mm. Ini 10 ya. Bisa tahu Bisa BC-nya. ngitung C-nya bisa ya. Karena sama kaki kan. Pernyataan yang kedua. Kalau AC-nya 12, AC ini 12. BAC-nya 60 derajat. Mm-mm. Bisa ngitung ini? Bisa. Ya, pakai trigonometri ya. Hmm. Oke. Satu bisa, dua bisa. Terus masing-masing bisa berdiri sendiri. Bisa. Jadi jawabannya yang D. D. apa? D. G. D. D. Ya. Satu pernyataan cukup. Untuk dua pernyataan saya cukup. Ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Nilai A sama dengan B. Jika Jika yang pertama betul apa enggak? Betul. betul. Iya ya. Udah pasti.
Udah pasti ya. Lanjut. Yang kedua, Betul juga. Betul juga. betul juga. Jadi jawabannya D. D. Pernyataan satu cukup, pernyataan dua satu cukup. Ya, D. Lanjut. Ayo, saya kasih waktu berapa detik ya. Ayo coba. Ini satu. A, Pak. Apa? Gimana caranya tuh? Tinggal dipindahin. Tinggal dipindahin. Iya. Gimana cara pindahnya? X X-nya tambah Y sama dengan Z. Terus X-nya jadi Z min Y. X-nya sama dengan Z min Y. Terus Per X sendiri kan 1. dibagi X ya. 1 sama dengan Z min Y per X. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Sip. Ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Fungsi X sama dengan X per 3X plus 1. X tidak sama dengan min sepertiga. Jika dengan X-nya lebih besar dari 100.000, maka nilai fx mendekati nilai jreng-jreng. Gimana ngerjainnya? Hah? Gimana? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Di... Ini besar dari 100.000. Misalnya berapa kayak 1 juta kayak misalnya. Ya, misalnya 1 juta deh. Ayo. Tinggal dimasukin ke situ, Pak. Yoi. Jadi berapa? Se- Kalau 1 juta nih. Berapa? Juta 1 juta dibagi 3 juta plus 1. 3 juta plus 1. tambah 1. Jadi mendekati Min sepertiga. min ini dari mana? Karena min dari mana, Mas? Hah? Maaf. Kan tambah 1 Sepertiga. anggap aja cuekin itu kan? Ya, jutanya coret. 1/3 ya. Iya, mendekati sepertiga. Oke nggak? Kalau dianggap 101.000 juga cuman ngitungnya ribet aja ya. Tambah 1 dianggap kan mendekati pertanyaannya ya. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Terus, Pak. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Ini share-nya saya stop dulu. Oke, recording-nya saya stop dulu aja ya. Pak, Ya, halo. kalau saya mau nanya soal